Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Devina Amira. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yuk kita simak videonya. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini biasanya ditandai atau diukur dengan kenaikan PDB ataupun PDRB real. Nah, pada pertumbuhan ekonomi itu lebih berfokus kepada kuantitas, bukan kualitas. Oke, selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama itu adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduknya. Jadi, apabila di suatu negara itu mengalami peningkatan penduduk yang sangat tinggi, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga akan meningkat sangat pesat. Selanjutnya itu adalah teori David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar malah akan menyebabkan tenaga kerja yang banyak dan penurunan upah, sehingga ekonominya malah menjadi stagnan bukannya meningkat. Selanjutnya itu adalah menurut Robert Malthus, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Teori ekonomi klasik udah, sekarang saatnya kita ngebahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di sini ada 3 tokoh juga. Yang pertama itu adalah Harold Domar. Menurut Harold Domar, perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang jauh, teguh atau steady growth. Selanjutnya itu menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaannya dalam berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir itu menurut Robert Solow, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi modal dan output yang akan dihasilkan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup masyarakat. Pada pembangunan ini, lebih berfokus pada kuantitas dan juga kualitas. Dan pembangunan ekonomi ini juga meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup pembangunan ekonomi itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya itu adalah faktor-faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Contohnya itu ada padi, terumbu karang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah modal dan investasi. Yang ketiga adalah teknologi serta inovasi. Kenapa teknologi dan inovasi? Karena apabila di suatu negara tuh memiliki teknologi yang cukup canggih atau yang lebih baik lah dibandingkan dengan negara lain, maka negara tersebut tuh pasti lebih gampang untuk membangun pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Selain itu adalah sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kira-kira apa aja ya? Jadi yang pertama itu adalah perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau misalkan pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, yang dihitung hanya berdasarkan angka PDB dan PDB real. Sedangkan pembangunan itu dilihat dengan cara kualitatif, yaitu melihat mutu hidup di suatu negara. Dan kalau misalkan pertumbuhan itu tidak selalu merata, sedangkan pembangunan itu harus adil dan inklusif. Kalau nggak adil, namanya pertumbuhan, bukan pembangunan. Selanjutnya, kalau misalkan pertumbuhan itu bisa tanpa pembangunan.
sedangkan pembangunan harus mencakup pertumbuhan. Jadi, intinya kalau misalkan pertumbuhan itu hanya menyangkut penghitungan tentang angka PDB, pendapatan per kapita, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan pembangunan ekonomi itu mencakup PDB dan pendapatan per kapita, tapi juga melihat mutu hidup dari suatu negara. Rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya itu adalah PDBT dikurang dalam kurung PDBT dikurang 1 per PDBT kurang 1 dikali 100%. Dengan PDBT adalah PDB pada tahun T atau yang biasanya itu yang ditanyakan dalam soal, dan PDBT-1 itu adalah PDB tahun sebelumnya atau tahun sebelum tahun T. Biar lebih paham, yuk kita kerjain contoh soalnya. Jadi, pertanyaannya adalah PDB negara A pada tahun 2023 adalah 500 triliun dan pada tahun 2024 menjadi 550 triliun. Pertanyaannya, berapa persentase pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2024? Jadi yang ditanya tuh tahun 2024 ya. Nah, kita lihat lagi nih rumus yang tadi. PDBT dikurang PDBT-1 per PDBT-1 dikali 100%. Yang diketahui, PDB 2023 itu tahun sebelumnya. PDB 2024 itu adalah tahun T atau tahun yang ditanyakan. Jadi, langkah pertamanya itu adalah kita kurangi dulu 550 dikurang 500 triliun per 500 triliun dikali 100%. Hasilnya itu adalah 50 per 500 dikali 100%. Dan tada! Hasil akhirnya adalah 10%. Sekian materi dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.